Aku sering bertanya dalam diam, bukan dengan suara keras, bukan juga dengan nada marah. Pertanyaan itu muncul pelan, biasanya saat semuanya terlihat baik-baik saja. Saat hidup berjalan normal, pekerjaan ada, rutinitas terisi, hari demi hari terlewati tanpa kejutan. Tapi entah kenapa, ada satu rasa yang pelan-pelan berubah. Bukan sedih, bukan kecewa, lebih seperti jauh. Aku tidak bangun suatu pagi, lalu berkata, "Hari ini aku ingin menjauh dari Tuhan." Tidak pernah seperti itu. Tidak ada momen besar, tidak ada konflik, tidak ada amarah. Yang ada hanya penundaan kecil, doa yang dipercepat, ibadah yang dilakukan tanpa benar-benar hadir, ucapan syukur yang terdengar otomatis. Dan aku membiarkannya, karena semuanya masih terlihat baik-baik saja. Aku masih menyebut nama Tuhan, masih percaya, masih tahu mana benar dan salah, tapi rasanya berbeda. Seperti berbicara dengan seseorang yang dulu dekat, lalu sekarang hanya saling menyapa seperlunya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian, hanya jarak. Dan yang paling aneh, jarak itu terasa wajar. Aku bilang pada diriku sendiri, ini cuma fase. Semua orang juga pernah begini, nanti juga dekat lagi. Kalimat-kalimat itu terdengar dewasa, tenang, masuk akal. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus muncul dan tidak mau pergi. Jika aku merasa jauh dari Tuhan, maka sejak kapan jarak ini ada? Aku mencoba mengingat, tidak ada titik awal yang jelas. Yang ada hanya kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibiarkan. Terlalu sibuk untuk diam, terlalu penuh untuk hening, terlalu sering menunda hal-hal yang tidak mendesak, tapi penting. Aku tidak kehilangan Tuhan. Aku hanya tidak benar-benar menoleh ke arahnya. Dan anehnya, aku tidak langsung merasa bersalah. Karena hidupku masih berjalan. Aku masih tertawa, masih bercanda, masih berfungsi. Tapi ada satu bagian batin yang terasa kosong dengan cara yang sunyi. Bukan kosong yang berisik, kosong yang halus. Seperti ruangan yang lampunya masih menyala, tapi kehangatannya berkurang. Aku mulai sadar, jarak ini tidak terasa menyakitkan karena ia tumbuh perlahan, sedikit demi sedikit. Hari ini menunda, besok lupa, lusa terbiasa, dan tanpa sadar, yang dulu pusat bergeser ke pinggir. Aku tidak menyalahkan siapapun, tidak juga menyalahkan keadaan. Aku hanya mulai jujur bahwa mungkin jarak ini bukan sesuatu yang terjadi padaku. Mungkin jarak ini adalah sesuatu yang kubiarkan. Dan dari kejujuran kecil itu, muncul satu pertanyaan yang semakin sulit kuhindari. Jika aku jauh dari Tuhan, maka siapa sebenarnya yang menjauhkanku? Aku tidak pernah berkata, "Tuhan tidak penting." Kalimat itu terlalu kasar, terlalu jujur. Yang kulakukan jauh lebih halus. Aku berkata, "Nanti." Bukan dengan suara, tapi dengan pilihan. Aku bangun pagi dan langsung memikirkan apa yang harus dikejar, apa yang harus diselesaikan, apa yang tidak boleh tertinggal. Semua terasa mendesak, semua terasa perlu.
Dan di tengah daftar itu, Tuhan tidak hilang. Ia hanya tidak didahulukan. Doa menjadi sisipan, bukan perjumpaan. Ibadah menjadi rutinitas, bukan ruang hadir. Aku masih melakukannya, tapi pikiranku sering sudah di tempat lain. Aku menyebut nama Tuhan sambil memikirkan hal berikutnya. Dan aku membiarkannya, karena hidup memang seperti itu, kataku. Aku tidak sibuk dengan hal-hal besar, tidak juga dengan prestasi luar biasa. Aku sibuk dengan hal kecil yang tidak pernah selesai. Notifikasi, pesan singkat, kekhawatiran kecil yang menumpuk, dan pikiranku tidak pernah benar-benar diam. Aku lelah, bukan karena kerja fisik, tapi karena pikiranku selalu berjaga, selalu siap, selalu siaga, selalu merasa harus ada. Dalam kondisi seperti itu, hening terasa mengganggu. Diam terasa tidak produktif. Dan Tuhan sering hadir dalam hening. Aku mulai mengerti, bukan Tuhan yang menjauh. Akulah yang menghindari ruang tempat Ia biasa kutemui. Aku mengisi hari dengan begitu penuh, hingga tidak ada ruang untuk sekedar duduk dan tidak melakukan apa-apa. Aku menyebutnya tanggung jawab. Aku menyebutnya kewajiban. Padahal mungkin aku hanya takut pada apa yang akan muncul saat semua itu berhenti. Karena saat hening datang, pertanyaan-pertanyaan ikut muncul tentang arah, tentang makna, tentang jarak yang mulai terasa. Maka aku memilih sibuk. Bukan karena sibuk itu baik, tapi karena sibuk itu aman. Ia membuatku tidak perlu bertemu dengan kekosongan batin yang selama ini kututup rapat. Aku tidak membenci Tuhan. Aku hanya perlahan menyingkirkannya dari pusat perhatian. Dan aku melakukannya tanpa rasa bersalah. Karena semua itu tampak wajar. Hingga suatu hari, di tengah kesibukan yang tidak berhenti, aku merasa lelah dengan cara yang berbeda. Lelah yang tidak hilang meski istirahat. Lelah yang tidak sembuh dengan hiburan. Di titik itu, aku mulai bertanya pelan, apakah kesibukan ini benar-benar membuatku hidup? Atau justru membuatku menjauh dari sumber ketenangan yang dulu ku kenal? Aku tidak langsung menyadari jarak itu. Aku terlalu sibuk menjelaskannya. Aku berkata pada diriku sendiri, Tuhan pasti mengerti. Kalimat itu terdengar bijak, dewasa, tenang. Dan karena terdengar baik, aku tidak pernah benar-benar mengujinya. Aku berkata,
Yang penting hatinya. Yang penting niatnya. Yang penting aku tidak menyakiti siapa-siapa. Semua alasan itu terasa masuk akal. Tidak ada yang sepenuhnya salah. Dan justru disitulah bahayanya. Aku tidak meninggalkan Tuhan dengan pemberontakan. Aku meninggalkannya dengan argumen. Aku tidak berkata, aku tidak butuh Tuhan. Aku berkata, aku sedang fokus dulu. Aku menunda doa seperti menunda pesan yang terasa aman untuk dibalas nanti. Aku menunda hening karena kupikir bisa diganti dengan kesibukan baik. Aku berkata, hidup ini juga ibadah. Bekerja juga bentuk tanggung jawab. Dan semua itu benar. Sebagian. Tapi aku lupa satu hal kecil. Ibadah tanpa kehadiran batin pelan-pelan berubah menjadi kebiasaan kosong. Aku masih menyebut nama Tuhan, masih melakukan hal-hal yang benar secara luar. Tapi di dalam, hubungan itu tidak lagi hangat. Lebih mirip kewajiban yang dipenuhi agar tidak merasa bersalah. Aku menenangkan diriku dengan kalimat-kalimat yang terdengar dewasa. Padahal mungkin aku hanya sedang menghindari kejujuran yang sederhana. Bahwa aku tahu ada yang bergeser. Bahwa aku tahu jarak itu nyata. Aku hanya tidak ingin mengakuinya. Karena mengakuinya berarti bertanya lebih jauh. Dan aku belum siap. Aku belum siap jika jawabannya bukan tentang waktu, tapi tentang prioritas. Aku belum siap jika ternyata yang menjauh bukan keadaan, melainkan pilihanku sendiri. Stoik mengajarkan tentang tanggung jawab, tentang mengakui apa yang ada di dalam kendali. Dan malam itu, tanpa kutipan, tanpa teori, aku mulai sadar. Aku bisa menyalahkan kesibukan, keadaan, fase hidup. Tapi semua itu tidak pernah memegang kendali penuh. Aku yang memutuskan apa yang didahulukan, apa yang ditunda, apa yang dianggap bisa menunggu. Dan kesadaran itu tidak langsung membuatku berubah. Ia hanya membuatku diam. Karena untuk pertama kalinya, alasan-alasan yang selama ini kupakai tidak lagi terasa menenangkan. Ia terdengar rapi, tapi kosong. Dan di balik semua rasionalisasi itu, ada satu pertanyaan sederhana yang terus berputar pelan di kepalaku. Kalau aku terus menjelaskan jarak ini, kapan aku benar-benar akan menghadapinya? Ada satu titik di mana semua alasan berhenti bekerja. Bukan karena aku kehabisan kata, tapi karena hatiku tidak lagi bisa diajak berbohong. Aku masih menjalani hari seperti biasa, masih tertawa, masih bekerja, masih terlihat baik-baik saja. Tapi ada ruang kosong yang tidak bisa kuisi dengan apapun. Bukan sedih yang meledak, bukan juga marah yang gaduh. Hanya hampa. Dan yang membuatnya terasa nyata bukan masalah besar, melainkan momen kecil. Doa yang terasa jauh. Ayat yang dibaca tapi tidak menyentuh.
Ibadah yang selesai tanpa meninggalkan bekas apapun. Di situ aku sadar, ini bukan soal waktu. Ini soal kehadiran. Aku ada secara fisik, tapi tidak lagi hadir sepenuhnya. Aku berbicara kepada Tuhan tanpa benar-benar menunggu jawaban. Seperti mengirim pesan yang tidak ingin kubaca balasannya. Aku mulai sadar betapa sering aku datang hanya ketika butuh. Ketika lelah. Ketika takut. Ketika hidup tidak bisa lagi kupegang sendiri. Dan saat hidup terasa terkendali, aku pergi pelan-pelan. Bukan karena sombong, lebih karena lupa. Aku lupa bahwa relasi bukan mesin darurat. Aku lupa bahwa kedekatan tidak dibangun dari momen terdesak saja. Dan di titik itu, aku tidak lagi bertanya, kenapa Tuhan terasa jauh? Aku bertanya hal yang lebih jujur. Sejak kapan aku berhenti benar-benar hadir? Stoik mengajarkan tentang kesadaran diri, tentang melihat fakta tanpa emosi berlebihan. Dan faktanya sederhana. Meski menyakitkan, Tuhan tidak pergi kemana-mana. Yang berubah hanyalah arah perhatianku. Aku memberi energiku ke banyak hal. Ke pencapaian, ke validasi, ke rencana-rencana yang ingin terasa aman. Dan tanpa kusadari, hubungan dengan Tuhan menjadi sisa, bukan utama. Di momen itu, aku tidak merasa dihakimi. Aku merasa ditunggu. Dan itu justru lebih berat. Karena menunggu tidak memaksa, tidak menekan, tidak membentak. Ia hanya ada. Dan di hadapan penantian itu, aku tidak bisa lagi bersembunyi di balik kesibukan. Aku hanya bisa mengakui jarak ini nyata, dan aku ikut berperan di dalamnya. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk berhenti pura-pura. Karena mungkin langkah pertama untuk mendekat bukan memperbaiki segalanya, melainkan berani mengakui bahwa kita sudah menjauh. Aku pernah ingin punya satu jawaban yang rapi, satu penyebab yang jelas, satu kambing hitam, supaya pertanyaannya tidak terlalu berat. Jika aku jauh dari Tuhan, maka siapa yang menjauhkanku? Awalnya aku menunjuk keadaan, kesibukan, tuntutan hidup, tekanan ekonomi, peran yang menumpuk. Semua terdengar masuk akal. Lalu aku menunjuk orang lain, lingkungan yang dingin, percakapan yang menjauhkan, nilai-nilai yang pelan-pelan menggeser prioritas. Masih terasa wajar. Tapi semakin lama aku jujur, semakin sempit ruang berbohongku. Karena di balik semua alasan itu, ada satu hal yang terus muncul, pilihanku sendiri. Bukan pilihan besar, bukan keputusan dramatis, pilihan kecil, yang terasa sepele, yang selalu bisa ditunda. Menunda doa karena merasa belum khusyuk, menunda ibadah
karena merasa belum pantas. Menunda mendekat karena merasa masih banyak yang harus dibenahi. Aku menunggu versi diriku yang lebih layak. Padahal kedekatan tidak pernah menunggu kesempurnaan. Stoik mengajarkan tentang tanggung jawab batin, tentang hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Dan jarak ini sebagian besar ada di sana. Di dalam, aku menyadari, aku tidak menjauh karena benci. Aku menjauh karena takut. Takut berubah. Takut dituntut jujur. Takut kehilangan kendali atas hidup yang sudah kuatur rapi. Dekat dengan Tuhan berarti harus siap dilihat sepenuhnya. Dan itu menakutkan. Lebih mudah menjaga jarak daripada membuka diri. Lebih aman sibuk daripada diam dan mendengar suara hati. Aku juga sadar, aku sering mengukur Tuhan dengan perasaanku sendiri. Saat doa terasa hampa, aku mengira Tuhan pergi. Padahal, mungkin aku hanya tidak sabar dengan proses diam. Tidak semua kedekatan terasa hangat. Tidak semua hubungan selalu manis. Kadang kedekatan itu sunyi, dan sunyi membuat kita gelisah. Jadi siapa yang menjauhkan? Bukan setan yang dramatis. Bukan dunia yang jahat. Bukan orang lain sepenuhnya. Tapi serangkaian pilihan kecil yang tidak pernah kutinjau ulang. Pilihan untuk menunda, pilihan untuk merasa cukup tanpa Tuhan, pilihan untuk menjadikannya opsi terakhir, bukan pertama. Ini bukan pengakuan yang indah, tapi ini jujur. Dan kejujuran mungkin satu-satunya jalan yang tersisa. Aku ingin menutup ini dengan jujur, tanpa kalimat kuat, tanpa ajakan besar. Karena tidak semua jarak harus diselesaikan hari ini. Kadang yang bisa kita lakukan hanya berhenti melangkah lebih jauh. Aku dulu berpikir, mendekat kembali pada Tuhan harus terasa seperti pulang besar-besaran. Tangis, tekad, perubahan drastis. Tapi semakin dewasa, aku mulai curiga pada narasi itu. Karena hidup jarang bekerja dengan cara yang dramatis. Mungkin yang lebih jujur adalah ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya kembali. Aku hanya tahu, aku lelah terus menjauh. Dan mungkin itu sudah cukup untuk hari ini. Stoik tidak pernah memaksa manusia menguasai seluruh hidupnya. Mereka hanya mengajak kita jujur pada apa yang ada dalam kendali. Dan yang ada dalam kendaliku saat ini bukan menjadi orang suci, bukan menjadi taat sepenuhnya. Hanya satu hal kecil. Tidak lagi pura-pura baik-baik saja dengan jarak ini. Aku belajar. Kedekatan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang ia dimulai dari berhenti berbohong. Mengakui, aku rindu, tapi aku juga takut. Mengakui, aku ingin dekat, tapi aku belum siap berubah sepenuhnya. Dan entah kenapa, pengakuan itu terasa lebih manusiawi. Aku tidak tahu apakah Tuhan menungguku dengan marah atau dengan diam. Tapi aku mulai curiga, yang paling lama menungguku bukan Dia, melainkan diriku sendiri. Versi diriku yang tahu persis kapan aku mulai menjauh. Yang ingat alasan-alasan kecil itu. Yang tahu bahwa jarak ini bukan terjadi tiba-tiba. Aku tidak akan bilang, mulai besok aku akan lebih baik.
aku tidak akan menjanjikan apapun. Karena mungkin kedekatan bukan soal janji masa depan, tapi soal keberanian untuk tidak lari hari ini. Jika nanti aku masih jauh, setidaknya aku tahu aku tidak sedang bersembunyi. Jika nanti aku masih diam, setidaknya aku jujur, aku sedang belajar mendengar. Dan jika suatu hari aku benar-benar melangkah, aku ingin itu terjadi tanpa paksaan, tanpa takut, tanpa sandiwara. Mungkin bukan kembali, mungkin hanya berhenti menjauh. Dan mungkin itu sudah lebih dari cukup untuk malam ini.